Bismillah, kita lanjutkan ya, membahas ringkasan dari materi matematika 2 setelah UTS. Lanjut adalah luas permukaan ya, luas permukaan dari sebuah bangun ruang. Jadi sebagai ilustrasi, luas permukaan tuh kalau kita punya katakanlah tabung, maka luas permukaan ini adalah tabung ini, kemudian kita potong sedemikian rupa sehingga kita punya ini ya, katakanlah begini ya. Nah, maka istilahnya dulu kalau ketika kita sekolah itu, maka ini juga disebut sebagai selimut ya, luas selimut ya. Sederhananya maka yang di ini adalah luas dari lingkaran ya, sehingga kalau ini kita punya panjang busur gitu ya, ini adalah nilai dari kalau di ini kan lingkaran ya, berarti ini panjangnya adalah sepanjang keliling lingkaran ini. Rumus luas keliling lingkaran adalah 2VR ya, sehingga ini yang kemudian kita pakai. Maka kalau seandainya ini kita punya 2VR, kemudian ini adalah panjangnya ya, ini panjangnya katakanlah S, maka luas itu kan ini akhirnya jadi luas segi 4 ya, luas segi 4 panjang kali lebar berarti 2VR kali S ya. 2VR nya diwakili oleh ini ya, 2VY atau 2VFX. Ini perlu Anda hafal. Yang ini adalah panjang ya, panjang ini sebenarnya mirip dengan rumus panjang busur ya. Jadi rumus panjang busur ini rumus panjang busur, ini rumus keliling lingkaran. Jadi akhirnya kita punya rumus untuk luas permukaan itu adalah integral 2VY akar 1 plus DY per DX kuadrat DX untuk batasnya dari A sampai B ya. Karena ini diintegralkan terhadap X, maka seperti biasa dx nya jadi di bawah ini ya, dan ini Y adalah fungsi X, jadi nanti akhirnya adalah X. Oke. Lanjut aja, ini sebagai review. Maka kalau ada pertanyaan luas permukaan dari sini ya, kita lihat, maka ini yang dicari adalah bangun yang ini saja ya, yang ini saja, sehingga dari 1 sampai 2. Ingat rumusnya adalah integral 2, kalau ini terhadap X berarti 2VFX, kemudian rumus dari dikalikan rumus dari panjang busurnya ya. Nah, Fx nya tadi apa? Fx nya adalah 2 akar X, jadi Y itu Fx ya. Fx nya adalah 2 akar X. Ini ya, ini 2 akar X. Jadi rumusnya tinggal dimasuk-masukkan saja ya, 2V kan tetap 2V ya. Fx nya jadi 2 akar X. Panjang busur kita cari pakai rumus yang panjang busur ya. Karena terhadap X maka rumusnya ini seperti biasa, seperti materi panjang busur. Cari dulu DY per DX kuadrat, kemudian dioperasikan. Kita dapatkan hasilnya adalah akar X plus 1 per akar X ya. Ini kita dapat. Kemudian batasnya adalah karena ini terhadap X, maka batas X lah yang kita pakai. Lihat, dimulai dari sini berarti X nya berapa? 1 ya.
Akhirnya sampai sini, berarti X-nya berapa? 2. Berarti 1 sampai 2 batasnya. Sudah ya. Akhirnya ini kemudian dikalikan semua. 2V kita anggap sebagai angka, dikalikan 2, ini 4V ya. 4V, angka ini bisa keluar, kita keluarkan dari integralnya, sehingga tersisa akar X dan akar X ini sama, dicoret, tersisa akar X plus 1 dx. Ini kemudian diintegralkan ya. Hasilnya adalah ini. Oke, itu luas permukaan ya. Dan terakhir volume bangun ruang. Volume bangun ruang itu adalah rumusnya integral AX dikalikan DX ya. AX itu adalah luas permukaan, luas alas ya, luas alas kalau di sini. Jadi kalau ini kita bayangkan ini adalah sebuah bangun ruang ya, maka luas alasnya itu ini nih ya. Sehingga biasanya didekati dengan suatu lingkaran ya. Jadi kalau kita lihat contohnya ini ya. Langsung saja, ini hanya mengulang saja sebenarnya ya. Carilah volume benda hasil pemutaran kurva Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 8 dan X sama dengan 0 terhadap sumbu Y. Nah, tadi rumusnya adalah integral AX dx ya, integral AX dx tadi ya. Nah, karena ini terhadap sumbu Y, maka semua X berubah tuh. X-nya semua berubah jadi Y, berarti AY DY ya. Ininya ya 1, ininya ya 2. Gitu ya. AY ini merupakan sebuah bentuk lingkaran gitu ya. Sehingga rumusnya untuk luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. R-nya siapa? R-nya berarti ini nih kan ya. Ini R-nya. Sehingga nilai R itu sama seperti nilai X ya, karena ini X kan ya. Ini X nih, X panjang X. Berarti kita tulis VR kuadrat sama dengan Vx kuadrat. X itu sendiri adalah apa? Dari mana kita tahu nilai X? Dari sini ya. Di sini Y sama dengan X pangkat 3. Berarti X sama dengan akar 3 dari Y. Ya, jadi X-nya diganti dengan akar 3Y dikuadrat. Hasilnya adalah VY 2/3. VY 2/3. Nah, ya sudah, berarti VY 2/3 DY. Akhirnya VY 2/3 DY. Lihat batasnya. Batas yang kita pakai adalah nilai Y ya. Maka kita fokus di yang Y-nya saja. Kita lihat ini awalnya dari mana? Dari 0. Akhirnya dari akhirnya di 8. Berarti 0 sampai 8. Ya. Integralkan, hasilnya adalah 3/5 Y pangkat 5/3. Batas atasnya 8, batas bawahnya 0. Ini dimasukkan nilainya ya. Berarti 3/5 8 pangkat 5/3 dikurangi 3/5 0 5/3. Hasilnya adalah 96 pi/5. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.